Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video kali ini dari materi manajemen operasi yang saya ambil dari bukunya Heiser, Operations Management, Supply Chain Analysis. Ini sebenarnya kelanjutan video yang sebelumnya, jadi kalau video yang sebelum ini membahas tentang bagaimana sih caranya menghitung keakuratan forecast atau bisa juga dikatakan bagaimana sih cara menghitung forecast error. Nah, ada 3 metode yang bisa kita pakai untuk menghitung forecast error. Metode yang pertama sudah ada di video sebelumnya, yaitu menggunakan metode mean absolute deviation. Nah, kalau sekarang yang mau saya sampaikan ini adalah cara menghitung forecast error. Cara menghitung forecast error dengan menggunakan model yang kedua, yaitu model MSE atau mean square error. Seperti namanya, mean square error itu berarti cara menghitungnya adalah nilai errornya itu nanti akan dikuadratkan dulu, baru kemudian dirata-rata atau dibagi dengan N. Dibagi dengan jumlah periode yang diobservasi. Nah, maka kalau dari rumusnya, MSE atau mean square error itu sama dengan sigma forecast error dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah periode atau dibagi N. Ya, rumusnya seperti itu. Nah, maka langsung menggunakan contoh saja, misalnya di sini masih menggunakan contoh seperti video yang kemarin, yaitu Port of Baltimore ya. Ceritanya dari contoh yang ini adalah Port of Baltimore itu ingin mengetahui seberapa besar nilai error dari forecast yang mereka lakukan dengan menggunakan metode MSE ini. Mereka melakukan forecast menggunakan alfa sebesar 0,1 dan forecast-nya dihitung dengan cara exponential smoothing. Nah, bagaimana cara menghitung MSE-nya? Maka langkah yang pertama tidak bisa langsung menghitung errornya, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menghitung dulu forecast-nya. Ya. Maka seperti yang di contohnya ini misalnya ya, kuartal yang pertama nilai aktualnya 180, kemudian nilai forecast-nya 175, itu given ya, data yang given diberikan di soal. Kemudian kuartal yang kedua nilai aktualnya 168. Nah, ketika dihitung dengan menggunakan exponential smoothing, ya, maka ketemu nilai 175,50. Exponential smoothing itu sudah saya jelaskan juga di video yang sebelumnya, ya, bahwa kalau menghitung forecast dengan exponential smoothing maka kita memerlukan alfa, kemudian memerlukan nilai forecast periode sebelumnya, dan nilai aktual pada periode itu. Nah, kemudian dicari semua nilai forecast-nya untuk seluruh kuartal yang diobservasi dari kuartal 2 sampai dengan kuartal 8. Nah, setelah nilai forecast-nya muncul, baru kita bisa hitung nilai error-nya. Cara menghitungnya, kalau untuk konsep nilai error sebenarnya juga sama seperti yang kemarin, yaitu nilai aktual pada periode tersebut dikurangi dengan nilai forecast pada periode yang sama. Nah, hanya untuk yang MSE ini, ketika kita menghitung error, jangan lupa untuk mengkuadratkan nilai error tersebut, ya, karena sesuai dengan namanya mean square error, ya, atau rata-rata error yang dikuadratkan. Nah, maka bagaimana menghitung error dikuadratkannya? Misalnya kuartal yang pertama, tadi diketahui nilai aktualnya 180, kemudian forecast di kuartal yang pertama nilainya adalah 175. Berarti nilai errornya sebesar 180 dikurangi 175, ketemu 5. Ya, sesuai dengan konsepnya, error dikuadratkan, maka nilai 5 tadi dikuadratkan ketemu nilai 25.
Kemudian contoh yang lain untuk kuarter yang kedua, nilai aktualnya 168. Kemudian dari forecast exponential smoothing dengan alpha 0,1, ketemu nilai forecast-nya untuk kuarter kedua itu 175,50. Maka error untuk kuarter kedua sebesar 168 dikurangi 175,5. Ketemunya negatif 7,5. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kalau metode penentuan error yang pertama kemarin, mean absolute deviation, itu kan ada kata absolute-nya. Artinya apa? Artinya absolute itu berarti tidak ada nilai negatif. Jadi kalau hasil errornya itu menunjukkan nilai negatif, ketika menggunakan metode yang ada absolutnya, ya berarti nilai negatifnya dijadikan positif. Tetapi di sini, di model yang kedua, mean squared error itu tidak ada kata absolut. Artinya apa? Artinya, kalau kita menghitung error yang kedua, error dengan MSE, dan ternyata errornya itu minus, karena nilai actual lebih rendah daripada nilai forecast, ya nilai minusnya tetap diberlakukan. Jadi ini yang agak membedakan dengan metode yang pertama kemarin dan dengan metode yang ketiga nanti, yaitu mapping. Oke, maka kembali ke contoh. Kuarter yang kedua diketahui nilai errornya minus 7,5 karena nilai aktualnya 168 dan forecast-nya 175,5. Nah, kemudian minus 7,5 tadi dikuadratkan. Maka ketemu hasil 56,25. Jadi langkah berikutnya adalah hitung semua nilai errornya untuk semua kuarter, untuk semua periode. Kemudian nilai errornya dikuadratkan sampai dengan kuarter 8. Kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah nilai error kuadrat itu dijumlahkan dari kuarter 1 sampai kuarter 8. Maka setelah dijumlahkan ketemu nilai 1526,52. Nah, langkah terakhir untuk menghitung MSE adalah jumlah nilai error yang dikuadratkan tadi di rata-rata atau dibagi dengan jumlah periode observasian. Maka 1526,52 dibagi dengan 8 karena ada 8 kuarter. Ketemu nilai 190,8. Nah, apa artinya? Kemudian apakah 190,8 ini menunjukkan bahwa metode itu akurat atau tidak? Nah, kita tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Kenapa? Nah, karena seperti yang saya sampaikan di sini, nilai 190,8 sebagai nilai error yang didapatkan dengan metode MSE baru akan bisa diketahui itu nilai error yang baik atau buruk kalau sudah dibandingkan dengan pendekatan forecast lain. Jadi kalau ketemu misalnya ada 2 forecast gitu ya, mau lihat mana yang lebih baik nih. Nah, itu kan baru bisa diketahui kalau minimal ada 2 teknik forecast yang digunakan. Tetapi kalau di contoh ini kan hanya 1, yaitu exponential smoothing dengan alpha 0,1. Jadi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikatakan lebih baik atau lebih buruk. Tetapi intinya secara konsep sama seperti metode-metode error forecast lainnya, bahwa kalau kita membandingkan 2 atau lebih forecast, kita bandingkan tingkat errornya, maka nilai error yang lebih baik itu adalah nilai error yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita membuat forecast kan kita pengennya forecast-nya akurat. Forecast akurat berarti errornya harusnya lebih kecil. Error lebih kecil menunjukkan keakuratan lebih besar kan gitu. Maka 190,8 yang kita temukan ini baru akan bisa kita katakan nilainya itu baik atau tidak kalau kita sudah bisa menghitung error forecast dari metode yang lain kemudian bisa kita bandingkan untuk data kuarter yang sama. Nah, maka di sini kemudian disebutkan, ya, misalnya kita hitung MSE untuk forecast exponential smoothing dengan alpha 0,5. Ketemunya nilainya 195,24. Nah, baru bisa kita bandingkan kalau sudah ada nilai yang kedua seperti ini. Ya, dari sini terlihat bahwa
dari dua metode forecast itu, ya, exponential smoothing alpha 0,1 dan exponential smoothing alpha 0,5, ternyata yang lebih baik itu adalah yang alpha 0,1. Kenapa? Karena nilai errornya lebih kecil, yaitu sebesar 190,8. Nah, yang perlu dipahami terkait dengan MSE adalah yang pertama ini, the MSE tends to accentuate large deviations due to the squared term. Ya, jadi yang perlu dipahami adalah MSE ini akan menyebabkan nilai error itu menjadi semakin besar. Kenapa? Karena nilai errornya kan dikuadratin. Sesuatu yang dikuadratkan berarti kan nilainya menjadi jauh lebih besar. Maka ini yang menjadi perhatian khusus untuk metode yang kedua, yaitu mean square error. Karena nilai errornya dikuadratin, berarti kan errornya jadi makin gede kan gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun errornya semakin besar kalau kita menghitung menggunakan MSE daripada metode yang lain, Heiser mengingatkan kita bahwa using MSE as the measure of forecast error typically indicates that we prefer to have several smaller deviations rather than even one large deviation. Jadi Heiser mengingatkan kita, sekalipun metode MSE ini membuat error itu semakin besar, tetapi konsepnya tetap sama, bahwa dengan metode MSE sekalipun kita itu akan berfokus pada pencarian nilai error yang semakin kecil. Kenapa? Karena nilai error yang semakin kecil itu berarti menunjukkan forecast-nya semakin akurat. Nah, kemudian setelah kemarin melihat video tentang MAD, mean absolute deviation, dan sekarang ada MSE, mean squared error. Nah, apa sih masalah dari kedua model itu? Heiser mengatakan, a problem with both MAD and MSE is that their values depend on the magnitude of the item being forecast. If the forecast item is measured in thousands, the MAD and MSE values can be very large. Jadi masalah dari kedua model ini, MAD dan MSE, itu adalah pada nilai atau jumlah item yang di forecast. Semakin besar nilai item yang di forecast, maka nilai errornya juga akan bisa semakin besar. Nah, terus bagaimana mengatasi masalah tersebut? Heiser mengajukan konsep yang ketiga untuk mengatasi masalah itu, maka bisa menggunakan konsep yang lain, yaitu yang disebut dengan mean absolute percent error atau disingkat MAPE. Nah, kenapa ini bisa jadi solusi? Karena kalau untuk MAPE ini akan disajikan dalam bentuk persen. Artinya, kalau disajikan dalam bentuk persen, bukan disajikan dalam bentuk value seperti dua metode yang sebelumnya, maka kita akan bisa mendapatkan nilai yang lebih kecil sebenarnya. Tidak perlu sampai ribuan dan lain sebagainya. Karena kalau tadi kita lihat, apalagi MSE ya, deviasinya dikuadratin nih. Berarti kan kalau nilai errornya puluhan dikuadratin bisa jadi puluhan ribu. Ya, misalnya. Puluhan ribu. Belum lagi kalau nilai errornya ribuan, dikuadratin ya bisa jadi makin besar lagi. Ya. MAD juga sama, bisa menghasilkan nilai error yang besar. Maka ada konsep yang ketiga yaitu MAPE, di mana nilai errornya itu nanti disajikan dalam bentuk persentase. Sehingga kalau disajikan dalam bentuk persentase, ya, seperti ini misalnya, ini ya. Sebesar apapun nilai errornya, ketika dibuat dalam bentuk persentase kan jadi tetap angkanya kecil. Nah, ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Bagaimana cara menghitung error dengan menggunakan MAPE. Intinya, untuk video yang kali ini, yang mau saya sampaikan adalah
bahwa ada cara lain dalam menghitung error, yaitu menggunakan rata-rata error yang dikuadratkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau ingin diskusi bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sampai bertemu di video berikutnya.